warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Bojonegoro hari ini akan melakukan praktek supervisi. Saya Juwita Eka Wulandari sebagai supervisor dan teman saya Pak Elvan Rusdianto sebagai coach dan Pak Agus sebagai coach. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Elvan. Waalaikumsalam, Bu. Bagaimana kabarnya Pak Elvan hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik, Bu. Bagaimana? Alhamdulillah saya baik juga, Pak. Begini, Pak, hari ini kan Pak Elvan akan melakukan coaching. Sebelum melakukan proses coaching nanti, ada sedikit yang ingin saya tanyakan ke Pak Elvan. Bagaimana Pak Elvan, siap? Iya, Bu, siap. Silakan, Bu. Oke, baik. Jadi begini, pada saat proses coaching ini antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan bukti penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur kita? Apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Apakah jawaban-jawaban yang disampaikan oleh coachee sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Elvan sampaikan? Dan dari jawaban tersebut, apakah coachee bisa memberikan jawaban untuk bisa menemukan permasalahannya? Ya. Dan nanti jangan lupa ketika coaching, Pak Elvan harus bisa menyesuaikan prinsip coaching. Di antaranya kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi coaching. Sebelum proses coaching dimulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Elvan. Boleh, Pak? Iya, Bu, sangat boleh. Nah, pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin Pak Elvan kembangkan? Mungkin yang pertama adalah present, Bu, itu kehadiran ilmu. Kemudian yang kedua mungkin saya bagaimana cara mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga mungkin memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, Pak Elvan. Selanjutnya dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira apa kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Pak Elvan kembangkan? Yang mana kira-kira, Pak? Mungkin kompetensi pertanyaan berbobot, Bu, dan mendengarkan aktif. Pertanyaan terakhir sekarang. Kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Elvan apa? Mungkin indikator yang saya inginkan yaitu coaches saya dapat mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaches tersebut. Baik, Pak. Jadi indikator ketercapaiannya yaitu coaches dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya. Ya, betul. Baik, Pak Elvan. Terima kasih sekali atas jawaban-jawabannya. Untuk selanjutnya, silakan nanti Pak Elvan melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan berbincang-bincang lagi ya, Pak. Oke, Bu. Siap. Ya, terima kasih, Pak Elvan. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Elvan. Waalaikumsalam, Gus. Pak Elvan, bolehkah saya mengganggu waktunya sebentar? Saya akan bercerita tentang yang saya rasakan akhir-akhir ini dalam pembelajaran di kelas saya, Pak. Tentu boleh, Pak. Apa yang mau Pak Agus ceritakan? Jadi begini Pak Elvan, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang bersemangat dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, murid-murid saya yang mengerjakan tugas yang saya berikan itu kurang lebih hanya 50% yang mau mengerjakan. Jadi, menurut Pak Agus, apa yang diharapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Saya mengharapkan solusi permasalahan yang saya hadapi ini, Pak, yaitu tentang semangat murid-murid saya di kelas dalam menerima pembelajaran. Menurut Pak Agus, hal apa yang membuat murid-murid kurang bersemangat, Pak? Kalau seingat saya, yang membuat murid-murid saya kurang bersemangat itu yang pertama mungkin pembelajaran yang kurang menyenangkan, Pak, ya. Mungkin saya terlalu banyak bercerita, berbicara, ya metode ceramah itu, Pak, di depan murid-murid saya. Kemudian yang kedua,
Mungkin karena saya terlalu asik berceramah, jadi saya kurang memberikan kesempatan kepada murid-murid saya untuk aktif berbicara pada pembelajaran. Karena saya merasa itu membuat suasana menjadi ramai dan mengganggu kelas-kelas yang lain. Oh begitu ya Pak. Kira-kira apa yang dapat membuat Pak Agus semangat dalam pembelajaran Pak? Menurut saya, murid-murid saya itu menginginkan pembelajaran yang menyenangkan, aktif, dan tidak membuat jenuh di kelas. Saya setuju dengan pendapat Pak Agus. Kira-kira apa yang membuat murid menjadi senang, aktif, dan tidak jenuh di dalam kelas Pak? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid aktif dalam pembelajaran tersebut. Kemudian saya memberikan motivasi, kemudian memberikan ice breaking untuk mencairkan suasana, atau kuis-kuis, permainan-permainan yang seru agar murid tersebut tidak jenuh, sehingga pembelajaran itu menjadi menarik dan menyenangkan bagi murid-murid. Nah, lalu mengenai murid yang kurang bersemangat dalam menyelesaikan tugas, kira-kira apa penyebabnya Pak Agus? Kalau masalah itu kemungkinan karena tugas yang saya berikan sangat banyak, mungkin ya, kan berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan menyenangkan untuk murid. Kalau boleh saya tahu, Pak Agus menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks atau buku siswa dari perpustakaan sekolah. Adakah sumber belajar lain selain buku teks siswa yang ada di perpustakaan? Sebenarnya ada sih Pak Elvan, banyak, bisa dari poster, tulisan ilmiah di internet, kemudian video-video dari YouTube, PPT dengan animasi yang menarik, atau aplikasi media sosial. Bisa juga memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, Pak. Misalkan jika materi mengidentifikasi jenis tulang daur, jadi saya mengajak langsung mereka mengambil jenis daur di halaman. Setelah itu baru ditentukan jenis tulang daurnya. Nah, betul sekali Pak Agus. Saya percaya jika kita menggunakan sumber belajar yang membuat murid semangat dalam pembelajaran. Iya Pak, semoga saja dengan begitu murid-murid bisa lebih semangat dalam pembelajaran yang saya berikan. Jadi sekarang apa rencana Pak Agus untuk menyelesaikan masalah ini? Rencana yang akan saya lakukan, yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan Pak. Di antaranya menggunakan sumber belajar yang beragam seperti poster, tulisan-tulisan ilmiah, video-video pembelajaran, mungkin juga PPT dengan animasi-animasi yang menarik, kemudian memanfaatkan media sosial dan memanfaatkan lingkungan sumber belajar. Yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak untuk siswa-siswa saya. Bentuk produk juga disesuaikan dengan bakat dan minat murid. Jadi istilahnya saya akan memahami kebutuhan belajar murid dulu, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai gaya belajar murid, baik visual, auditori, ataupun kinestetik. Jadi murid mengerjakan tugas dengan senang karena sesuai dengan bakat dan minatnya. Misalnya dalam bentuk tulisan artikel, bermain peran, laporan digital, dan mungkin mengunggah hasil tugasnya itu di media sosialnya masing-masing Pak. Bagus sekali rencananya Pak Agus. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Ya semoga nggih Pak. Lalu apa rencana Pak Agus terhadap rencana tadi? Saya berkomitmen untuk selalu merancang pembelajaran yang menyenangkan, menggunakan sumber belajar yang beragam untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar dan saya dapat membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Saya akan menyerahkan pemilihan produk belajar sesuai bakat dan minat murid saya. Wah, bagus sekali ya Pak Agus. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai dengan harapan Pak Agus dan murid-murid ya. Terima kasih banyak Pak Elvan atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang berpihak pada murid
sehingga keberadaan kita selalu dirindukan oleh murid-murid kita gitu Pak. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Saya rasa saya sudah menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Saya juga merasa sedikit lebih lega. Jadi beban yang ada di pundak saya ini sedikit berkurang Pak, melalui bincang-bincang kita kali ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Elvan, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu Ita, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah ya Pak. Baik Pak, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Elvan. Tadi dalam proses coaching yang sudah Pak Elvan lakukan terkait dengan indikator yang ingin Pak Elvan capai itu bagaimana Pak? Baik Bu Ita, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching tadi barusan yaitu saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya mengidentifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi kepada coach saya dan menanyakan tanggung jawab pada coach saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach saya tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahan. Wah, luar sekali Pak Elvan ini. Baik Pak, jadi tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta ya. Jadi Pak Elvan saya amati sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi dan tanggung jawab rencana aksi coaching. Nah, tadi saya juga mendengarkan percakapan Pak Elvan dengan coaching. Itu sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya berarti Pak Elvan ada present atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi. Dan Pak Elvan juga sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Elvan adalah pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot. Itu tadi pengamatan saya Pak. Jadi luar biasa sekali apa yang sudah dilakukan oleh Pak Elvan dalam proses coaching. Kemudian mudah-mudahan kedepannya Pak Elvan bisa makin sukses dalam melakukan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya ini Pak Elvan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Elvan kembangkan? Terima kasih Bu Ita. Baik, kompetensi yang saya ingin kembangkan lagi yaitu mungkin mendalami dan memahami lagi terkait alur Tirta lebih baik pada saat saya melakukan proses coaching, supaya pada proses coaching berikutnya bisa jadi lebih baik lagi Bu. Wah, luar biasa sekali Pak Elvan ya. Jadi Pak Elvan akan mendalami alur Tirta dalam proses coaching ya Pak, dan semoga semakin lebih baik dalam proses coaching kedepannya. Baiklah, terima kasih. Ini hari ini sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya akhiri untuk kegiatan proses pasca observasi kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa ada kesempatan di lain waktu. Demikian ya Pak Elvan. Iya Bu, terima kasih. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.